masuk di Kocor Kursi Curhat. Tete, saya mau tanya. Dengar-dengar tadi itu ada orang pajak sampai datangin rumah, bukan cuma telepon, tapi datangin rumah, hitung mobilnya jumlahnya berapa, rumahnya ada potnya berapa, kucingnya ada berapa. Tapi kan emang harus begitu. Harta harus tahu dilaporkan. dulu, harus tahu dulu, papi, mobilnya milik siapa? Mungkin aja milik neneknya atau milik kakaknya, kan harus tahu miliknya nenek gimana, Pak Kristina? doang. Iya, itu orang pajak datang pada saat mau proses tax amnesty, gitu kan, maksudnya memperkenalkan tax amnesty. Tapi pada saat dia datang, aku sudah ngerti ya, udah mengerti mengenai tax amnesty. Akhirnya dia, oh udah ngerti ya mbak, bla bla bla. Ternyata sebelumnya dia sudah berbicara sama manajemen aku, adik aku juga, maksudnya dia melihat di rumah mobil banyak. Terus udah gitu, loh Mbak Kristina tuh mobilnya banyak ya, tapi kok yang dilaporkan gitu, yang dilaporkan ke pajak satu. Loh Pak, itu bukan mobilnya Mbak Kristina, itu mobil kakak. Oh, tinggalnya bareng. Iya, tinggalnya bareng sama aku. Di mobil kakaknya. Terus udah gitu ada satu juga, ada yang mobil nggak jalan gitu kan. Maksud aku sampai segitunya ya, aku bilang gitu. Memang kenyataan kalau memang satu ya satu, semua mobil aku. Bukannya mobil terdata di di Dispenda juga kan kedata. Ya betul. Kemarin aku juga ngurus STNK. Mobil aku masih ada tuh yang beberapa yang dibilang juga ada mobil Avanza, Innova. Harusnya dari situ aja udah bisa. Iya, atas nama ibu aku almarhum ada, masih belum ganti nama, ada orang yang udah beli, terus ada yang nama bapakku juga gitu-gitu. Udah aku nggak ada, udah nggak dipegang Kak. Oke, mudah-mudahan ini masalah cepat beres ya. Amin. Ya, kalau ada dari Ditjen Pajak yang mendengar, melihat juga bisa langsung diselesaikan permasalahannya ya. Amin. Oke, Sarul Gunawan. Kita lihat dulu nih. Pamer kemesraan di media sosial Kristina dan Syarul Gunawan jadian. Apakah mereka jadian? Nah, ini ada lagi nih. Ini ada foto berdua. Ini Twitternya Teteh Kristina ya. Kristina, lama banget nggak jumpa. Sekali jumpa udah jadi duren. Tuh udah keren. Iya. Ini ada ikut Meli Guslo nih. Meli Guslo komentar ya. Ya, ikut seneng lihat kalian. Syarul sama Teteh Kristina. Apakah mereka udah jadian? Apakah mereka sudah menikah? Nah, coba jelaskan soal Sarul Gunawan. Sarul Gunawan teman lama banget, nyanyi suka bareng, terusnya sempat juga jadi co-host Diva Dangdut di Trans TV beberapa kali. Ya aku deket banget ya sama Sarul. Dari zamannya aku belum jadi host Diva Dangdut juga sering operet dulu di stasiun TV gitu kan. Ada sesuatu nggak? Pertama kali jumpa sama Sarul, memang Sarul tuh pernah bilang begini sama aku. Kamu orang apa sih gitu kan, dari mana maksudnya? Aku dari Jawa. Kenapa? Aku bilang, oh enggak, mama aku tuh bilang kalau cari istri nggak boleh orang Jawa, harus orang Sunda. Maksud loh, aku bilang gitu waktu itu ya, karena aku baru kenal ya. Baru pernah udah ngomong gitu ya? Baru jumpa, tapi dia kemarin waktu datang jumpa, udah lama ya udah nggak jumpa, itu baru jumpa arisan gas. Terus aku ngomong begini, Sarul inget gak kamu ngomong begitu? Aku lupa, waktu kita operet waktu itu buat lebaran. Oh iya lupa kata dia. Terus akhirnya udah lama nggak jumpa, ya kangen-kangenan aja sama Sarul. Udah lama banget, aku teman baik sama dia, deket banget. Jadi jangan salah paham. Sama sekali nggak ada asmara? Nggak ada. Terus buat netizen juga ya, tuh jangan baper ya. Maksudnya kayaknya sok tahu, yang sok menggurui, ngata-ngatain lah aku, bandingin aku sama mantan istrinya. Aku cuma ketawa aja. Terus sampai komen yang maaf ya, sorry ngomongnya, bego aja Sarul kalau sama Kristina. Dalam hati aku sampai mau sama Sarul, aku bilang gitu. Itu sama Sarul cuma temenan. Netizen itu gitu, Dede. Tapi ngomong-ngomong, ini sekarang kalau memang nggak dekat sekali dan nggak spesial banget, kenapa kok bisa teman-temannya sampai Teteh Meli Guslo mendukung? Iya, mereka tuh malahan mendukung kan, teman-teman satu grup, di grup aja. Nah, ya kita doain semua, Teh Dewi Gita, Teh Meli, Mbak Iis Dahlia. Gabungan artis Sunda tuh pada berdoa semua. Kak Fitria Elvi Sukaesi. Ya kita doain, amin. Aku Mas Sarul cuma ketawa, haha. Tapi tidak ada apa-apa Mas Sarul ya. Tidak ada. Yang berikutnya, ada apa dengan Gus Anom? Padahal dia sudah punya istri. Kita lihat, ini Kristina ke Progol liburan bareng Ustadz di Singapura. Kristina ke Progol liburan bareng Ustadz di Singapura. Ini liburan bareng. Ini ada foto-fotonya. Tapi liburannya berdua. Enggak, rame-rame. Rame-rame tapi kok fotonya berdua?
Ya nggak tahu itu siapa yang motoin sih. Nah, itu dia Itu dapat masalahnya. dari mana? Itu yang fotoin siapa? Tapi kalau rame-rame kan pasti ada yang mau foto, diam-diam foto kan pasti ketahuan Teteh. Harusnya. Nyata Itu kok kan nggak ketahuan. posisinya itu kan lagi berdiri aku berdua. Uh-uh. Yang lain pada duduk loh. Ada apa? Pada duduk lesehan gitu. Yang lain Yakin, jadi duduk? nggak kelihatan. Oh, gitu. Duduk. Oh, jadi duduk nggak ya. kelihatan. Terus memang ada hubungan apa dengan Gus Anom ini? Hubungan nggak ada apa-apa aku sama Gus Anom. Jadi waktu itu kan memang aku diajak pengajian sama manajernya Wali Band, Iya. Kangen Band itu Mas Jana. Udah lama banget Mas Jana kepengin banget aku hadir di pengajian itu pada saat 2017 bulan Januari lah aku baru bisa yes gitu loh. Ya udah maksudnya oke gitu Iya. aku berangkat. Ya pada saat itu ngaji salawatan di daerah Banjarmasin ya pada saat itu. Terus setelah pengajian aku udah 1 hari atau 2 hari berikutnya memang kita habis pengajian foto-foto dan lain sebagainya. Gus Anom sama foto sama jamaah, aku juga foto sama jamaah sama Gus Anom. Aku ada foto aku upload di Instagram berdua dengan caption Alhamdulillah. Terus tiba-tiba Pada saat itu tahu nggak Gus Anom udah punya istri? siapa aku? Ah. Ya istrinya kan ikut. Oh, oke. Ada istrinya, Oke, oke. istrinya juga ikut. Ya terus jadi rame. Oh, jadi rame. Cuman komen alhamdulillah. Iya rame, sangkanya malah persepsinya pada bilang aku habis akad nikah lah, terusnya apalah gitu Dan kan. ini kita lihat artikel dulu sebentar. Sudah kenalkan Kristina ke orang tua, Gus Anom tak tutup kemungkinan nikah. Apa itu betul? Nih, Gus Anom bahkan mengakui telah mengenalkan Kristina pada ayahnya. Gus Anom mengungkapkan bahwa dirinya juga mengenal keluarga Kristina. Memang silaturahim ke Abah ayah Gus Anom ada. Ujar Gus Anom, bertemu sama Abah dia minta doanya agar jalannya baik. Nah, Iya. kalau untuk menikahi Kristina belum bisa saya jawab terlalu jauh ya. Untuk saat ini baru dekat sama keluarganya, alhamdulillah. Berarti kan dari Gus Anomnya ini mengisyaratkan bahwa ya mungkin saja nikah. Dia tidak bilang saya udah punya istri gitu. Gimana kalau menurut Kiprana lihat ini gimana dari terawangan Kiprana? Kalau dari caption seperti ini sih, ini menandakan bahwa ada satu keinginan yang kuat ya untuk ke jenjang yang lebih mungkin lebih lanjut. Dari siapa? Dari Gus Anomnya. Oh, Kalau dari artikel yang saya baca seperti Iya. ini. Oke. Dan saya juga ada pertanyaan untuk Teteh Kristina. Kenapa, kalau menurut Teteh aja ya, kenapa Gus Anom tidak pernah foto dan upload bersama istrinya di Instagram? Hanya bersama artis. Ah, kenapa nih ketawa? Dari ketawanya ini Kiprana sebelum dia jawab, ketawanya mengartikan apa nih? Jadi ada pengetahuan yang memang Kristina sendiri tahu tentang dibalik foto-foto beberapa mungkin artis yang memang disandingkan melalui foto-foto yang mungkin diupload oleh beliau. Iya. Seperti itu. Jadi ada perasaan tahu entah Kebenarannya. itu entah itu memang untuk menaikkan popularitas atau apa, saya nggak paham di situ. Yang tahu Kristinanya. Oke, nah coba artikan Coba senyuman dan jelaskan. ketawanya ini apa, Mbak Kristina? Jadi pertanyaannya apa? Jadi Gus Anom itu, Ustadz Gus Anom itu kenapa tidak pernah foto berdua mesra dengan istrinya upload di Instagram atau sosial media, tapi hanya bersama artis-artis, especially untuk Teteh Kristina. Yes, sebenarnya itu ya saya juga mau jawab juga ya tadi artikel sebelumnya ya. Oke. Bahwa memang aku jumpa dengan Abah dan Uminya itu alhamdulillah aku silaturahmi baik sekali. Aku hormat sama orang tuanya beliau karena kiai kan abahnya. Terus ya sama anaknya juga kan ada yang tinggal sama Abah sama Uminya. Nah itu satu. Terus mengenai mengapa dia tidak mau mengupload foto beserta istrinya. Sebenarnya ini aku nggak bisa jawab. Artinya nggak bisa jawab gini ya, karena harusnya tanyanya sama Gus Anomnya sendiri gitu. Soalnya banyak menyangka karena mau menaikkan popularitas itu. Ya bisa jadi juga Bisa seperti jadi itu, juga, ya. gitu kan. Pertanyaannya benar nggak istri Abah Anom ini cemburu dengan Mbak Kristina? Maybe yes, maybe no. Kenapa? Maybe yes, maybe no. Kenapa? Ya karena gini, semenjak aku ketemu sama Abah sama Umi, karena mungkin Abah sama Umi baik banget, respect, terus sayang banget sama aku, mungkin ada kecemburuan ya.
jealous gitu. Kok abahnya sama uminya lebih sayang sama aku daripada dia gitu kan. Akhirnya Gus Anomnya jadi aneh sama aku. Aku sebenarnya baik-baik aja gitu kan. Jadi diblok lah handphone aku semuanya. Diblok handphone sama siapa? Sama Gus Anom. Aku punya nomor dia 4 ya. Punya aja. Jadi handphonenya aku diblok semua di nomor 4 dia. Sama Gus Anom. Aku sih cuma 1 handphonenya. Oke, ini ada artikel, kita baca dulu. Digosipkan dekat gara-gara pamer foto berdua, Christina dicemburui istri Gus Anom yang baru sempat bahas tadi ya. Malahan dia suka dengan berita ini. Postingan foto aku sama Gus Anom di Instagram, ungkap Christina. Malah istrinya yang suruh posting lagi. Gila aku yang mau. Nah, Maksudnya aku nggak mau, itu salah. Oke, salah ini ada ganya hilang ya. Kenapa? Justru kan istrinya yang nyuruh posting foto lagi. berdua itu di Instagram, tapi kok malah yang dia cemburu tuh gimana ceritanya? Nggak, cemburunya beda. Ini kan masalah mertua loh, Iya. beda. Kalau mertua sama kemarin yang suruh foto posting berdua itu lain. Jadi nggak apa-apa, itu kan buat suaminya, Iya. suaminya untuk menaikkan popularitas gitu kan. Tapi kalau misalkan cemburu sama udah mertua sayang lebih sayang sama orang lain daripada mantunya sendiri itu kan beda banget. Oh, jadi itu tersinggung banget mungkin kan dia. Gitu. Jadi orang tua Gus Anom ini lebih sayang sama Iya, Mbak maksudnya Christina ya lebih respect mau ngobrol sama aku dibanding sama mantunya. ya kayaknya seperti itu. Sudah Papi, barusan Tete Christina cerita sesuatu. Ya, teman kita ini ketawa. Ada apa? Tadi kan sempat ya, Uh-uh. ada pembahasan yang mana mungkin ada kata-kata yang tadi juga disebutkan sama Christina masalah popularitas seperti Iya, itu. betul. Nah, apakah itu memang indikasi beliau seperti itu atau bagaimana? Awalnya memang aku kan nggak ada pikiran buat macam-macam ya, karena memang aku sama siapa aja aku foto, aku posting gitu, jadi nggak ada masalah apa-apa. Akhirnya mungkin itu suatu apa ya buat dia, ternyata pas aku posting dia dikenal sama banyak orang gitu kan, artinya suatu poin gitu loh, ada poin. Oh yaudah, ini buat bagus lah buat dia pengajian juga buat jamaahnya, jamaahnya juga heboh semua. Heboh. Di mana-mana gitu kan. Itu benar gak gitu. Dia juga katanya ketawa-ketawa aja. Nggak bilang tidak gitu ya. Iya. Berarti sebelum posting foto dengan Christina ataupun dengan artis yang lain, beliau tidak terkenal atau bagaimana? Nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Nggak dikenal. Jadi dikenal baru setelah foto Kecuali sama jamaahnya ya. Ini Iya. kan masalah media ya. Oke, media secara TV. luas, secara Iya. nasional, jadi dikenal ini setelah foto sama Mbak Christina ya. Iya. Oke, namun selama Mbak Christina tiba-tiba Gus Anom ini juga ada foto dengan artis lain. Heboh. Cut Meriska. Keprogok jalan bareng Ustadz Gus Anom yang digosipkan dengan Christina. Oke. Artis baru lagi. Foto Kenapa saya selfie nggak pernah lagi. diajak foto ya? Soalnya Papi cowok. Oh iya. Kan saya artis juga loh. Kamu kok pinter sih? Iya kan, saya sebagai laki-laki tahu lah hatinya. Oke, sekarang kita punya artikel lagi soal mama nih ya. Cekidot. Ibu keburu meninggal dunia. Inilah penyesalan Christina. Apa yang disesalkan dari Ini ada tulisan, aku mau ajak ibu jalan-jalan kalau sudah sehat. Ujar Christina, nanti kita konvoy biar ibu fresh. Itu belum kesampaian. Mbak Christina? Hal apa sebetulnya yang paling disesali belum bisa diwujudkan lagi atau permintaan ibu sebelum ibu meninggal dunia? Ibu pernah meminta Mbak Christina menikah lagi nggak? Atau dekat dengan orang lain? Pastinya lah, pasti. Bilang apa waktu itu? Ya apa ya, pokoknya kapan neng gitu kan, mumpung masih ada. Udah dong jangan bahas ini. Nggak apa, itu Pak, Ini bentuk tekanan hati yang memang tidak bisa beliau sampaikan karena ini sangat menyentuh sekali. Iya. Baik melalui hatinya ataupun pikirannya. Jadi ada sesuatu yang memang berkesan banget buat Christina kita dan pengen ibu. tahu ya. Ini Apa? ada Ibu bilang apa soal itu? foto lagi. Bilang apa ibu soal itu? Ya pastinya ibu kepengen banget aku bersanding sama laki-laki yang sayang sama aku, cinta sama aku. Ya yang membahagiakan. Ya, ibu pengen melihatlah anak dari aku gitu kan. Itu aja sih pada saat beliau sakit. Pada saat beliau sakit? Ya pada saat beliau sakit
menyampaikan gitu. Dan saat itu Mbak Kristina sudah dekat dengan orang lain belum? Ada. Ada. Cuma orang itu juga sempat mau ketemu sama ibu. Cuma belum ada waktunya yang tepat. Era memang belum jodoh kali ya. Menyesal nggak tidak mengenalkan orang tersebut ke ibu kamu? Menyesal nggak menyesal, itu udah jalan Tuhan. Menurut aku ya udahlah gitu kan. Nggak boleh disesalkan juga. Tinggal berdoa aja, minta yang terbaik ke depannya. Semoga Allah memberikan yang terbaik buat aku. Apapun itu aku harus sabar, ikhlas. Benar nggak? Ibu juga pengen ngelihat kamu wisuda. Namun sebelum kamu di wisuda, ibu sudah tidak ada. Sangat, ibu pengen banget lihat aku wisuda. Terus aku udah wisuda, ibu udah nggak ada. Tapi pada saat aku lulus kuliah, aku udah bilang sama ibu, Bu, aku udah lulus. Aku lagi bikin skripsi. Aku selalu laporan kan. Iya, iya. Nggak taunya ibu masuk ICU kan. Masuk rumah sakit. Semenjak itu nggak ngomong sampai ajal. Cuma kode-kode mata aja. Apa yang kamu rasakan pada saat kamu akhirnya wisuda, namun ibu nggak ada? Apa yang paling terasa pada saat itu? Ya kehilangan aja. Maksudnya istilahnya apa ya? Walaupun ada bapak, tapi aku ngerasa ibu ada melihat aku saat itu tepat jam 11 pagi. Namaku dipanggil di atas panggung untuk diwisuda. Aku yakin ibu lihat kok. Dan aku berjanji sebelum aku wisuda, pas ibu pergi menghadap Ilahi, aku akan ke makam ibu berpakaian toga, seragam sarjana aku. Aku laporan, ibu, aku udah selesai kuliah. Karena ini kemauan ibu dan bapak aku suruh jadi sarjana. Itu aja sih aku dedikasikan untuk orang tua aku. Tapi saya boleh minta satu hal? Iya. Teh Kristina, seandainya ibu melihat dari di atas, boleh kasih salam kepada mama? Aku selalu berdoa, aku selalu mendoakan setiap dalam sholat 5 waktu aku. Aku mau tidur, kalau ingat ibu, kalau aku di jalan, aku dimanapun, aku ingat ibu, almarhum ibuku, aku selalu membacakan doa. Karena biar bagaimanapun, beliau pahlawan aku. Tidak ada yang bisa menggantikan ibu selain orang tua, ibu kandung sendiri. Dan beliau adalah pahlawan dalam karir aku. Luar biasa. Kiprana, energi apa yang terlihat di hari ini di sini? Yang jelas ini satu harapan dan satu kebimbangan ya. Kalau di ending segmen dari Kristina ini terlihat begitu menyayangi orang tuanya, dan memang ada visi dan misi yang belum terselesaikan, tetapi sudah ditinggalkan oleh mamanya. Jadi ada banyak energi kesedihan yang saya lihat di sini. Walaupun Kristina ini tetap struggle, artinya tetap kuat menghadapinya. Oke. Kalau gitu, setelah ini kita masih tetap ada bersama di Pagi-Pagi Pasti Happy.